Mengacu prospektus ringkas PT Bumi Resources Tbk yang dirilis Senin, obligasi tersebut terbagi ke dalam dua seri. Seri A diterbitkan senilai 149,33 miliar rupiah dengan tenor 3 tahun dan tingkat bunga 8% per tahun. Sementara di Selasa pagi harga emas dunia di pasar spot menguat 0,03% di 3.331,25 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara akhirnya bangkit setelah terpuruk dalam 11 hari beruntun dengan mencatatkan pelemahan hingga 7,1% dan catatan terburuk sejak November 2024. Informasi emiten pemirsa di mana PT Bumi Resources Tbk atau Bumi berencana akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 tahap 2 2025 senilai 721,61 miliar rupiah. Di mana aksi ini merupakan bagian dari rencana penghimpunan dana obligasi berkelanjutan perseroan sebesar 5 triliun rupiah. Mengacu prospektus ringkas PT Bumi Resources Tbk yang dirilis Senin, obligasi tersebut terbagi ke dalam dua seri. Seri A diterbitkan senilai 149,33 miliar rupiah dengan tenor 3 tahun dan tingkat bunga 8% per tahun. Sementara seri B senilai 572,28 miliar rupiah memiliki tenor 5 tahun dengan tingkat bunga 9,25% per tahun. Masa penawaran umum akan dilakukan di 2 hingga 3 September 2025 dengan penjatahan di 4 September. Pendistribusian obligasi secara elektronik dijadwalkan di 9 September, sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan di 10 September 2025. Dari total dana yang diperoleh, 45,34% akan digunakan untuk membayar tahap kedua akuisisi perusahaan asal Australia, Wolfram Limited, yang nantinya akan menjadi anak usaha Bumi. Setelah akuisisi rampung, 13,71% dari hasil obligasi akan dialokasikan sebagai pinjaman ke Wolfram Limited untuk kebutuhan modal kerja perseroan. Perseroan menunjuk 6 penjamin pelaksana emisi: PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BCA Sekuritas, PT BRI Dana Reksa Sekuritas, dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Pevindo memberikan peringkat ID single A+ atas surat utang. Diketahui sebelumnya pada awal tahun perseroan telah menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 tahap 1 2025 senilai 350 miliar rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini di tengah indeks harga saham gabungan cenderung mengalami pelemahan, saham Bumi justru konsisten bergerak di zona hijau pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham Bumi di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 109. Ini mengalami penguatan tipis jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan di Jumat pekan lalu di Rp108 per saham. Beberapa menit pasca pembukaan, saham Bumi menguat ke level Rp114 per saham. Tampaknya intraday tertinggi hari ini. Pada penutupan, penguatan lebih ke arah terbatas di 113 dan dibuka di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Sementara level terendah hari ini di 108. Kemudian dalam pergerakannya, sepekan terakhir menguat di 3,70%, year to date melemah di 5,08%. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba lihat pergerakan saham Bumi dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Ya, perdagangan di 20 Januari, saham Bumi diperdagangkan di level 121. Februari, Maret, dan April lebih cenderung tertekan. Bahkan di April ketika terjadi trading halt, saham Bumi turun dalam ke level Rp77 per saham. Mei dan Juni kembali mengalami penguatan hingga ke 138 di perdagangan 12 Juni. Kemudian ini merupakan level tertinggi di 6 bulan terakhir. Juli dan Agustus kembali cenderung mengalami pelemahan. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat posisi
Price to earning ratio-nya di 63,28 kali, PSR-nya di 1,91 kali, dan PBV-nya di 1,65 kali, dan PCFR minus di 139,21 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi evaluasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Beralih ke informasi komoditas, pemirsa, harga emas masih catatkan pelemahan dan berada di area konsolidasi di tengah penantian simposium tahunan The Fed di Jackson Hole. Harga batubara akhirnya bangkit setelah terpuruk dalam 11 hari beruntun. Sementara harga minyak mentah menguat setelah pertemuan Presiden Amerika Serikat dengan Presiden Ukraina. Harga emas masih catatkan pelemahan dan berada di area konsolidasi di tengah investor fokus ke pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Investor juga menunggu simposium tahunan The Fed di Jackson Hole minggu ini. Sementara penguatan dolar Amerika ikut beratkan harga emas, di Senin harga emas dunia turun 0,14% di 3.330,24 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di Selasa pagi harga emas dunia di pasar spot menguat 0,03% di 3.331,25 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara akhirnya bangkit setelah terpuruk dalam 11 hari beruntun dengan mencatatkan pelemahan hingga 7,1% dan catatan terburuk sejak November 2024. Merujuk Refinitiv, harga batubara di perdagangan Senin waktu setempat ditutup menguat 0,59% di 109,75 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara akhirnya bangkit di tengah data xgold.com menunjukkan kenaikan harga batubara thermal di pelabuhan China tetap berlanjut minggu lalu, namun laju kenaikan melambat menjelang akhir pekan. Hal ini terjadi karena dukungan permintaan yang lemah dan rendahnya tingkat penerimaan harga oleh pembeli. Harga minyak dunia menguat sekitar 1% setelah pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyusul hasil pertemuan Amerika dan Rusia di Alaska di Jumat pekan lalu yang menghasilkan kesepakatan. Melansir Reuters, di Selasa pagi waktu Asia, harga minyak jenis Brent naik 1,14% di 66,60 dolar Amerika per barel. Harga minyak jenis WTI Amerika Serikat menguat 0,99% di level 63,42 dolar Amerika per barel. Pada pekan lalu harga minyak Brent turun 1,1% dan WTI melemah 1,7%. Berbagai sumber, iDexter. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,41% di level 62,44 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,37% di 15.075 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,05% di level 3.379 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,49% di level 4.470 ringgit Malaysia per tonnya.